Taeyong kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk antara malu dan kesal karena ulah sopirnya sendiri. Bukankah dia bisa menelponnya? Ais menyebalkan. Namun senyuman tipis langsung terukir di bibir Taeyong saat kembali mengingat kejadian tadi. Dia sangat senang akhirnya Yan memberikannya. Tiba-tiba suara kakeknya terdengar membuat Taeyong langsung tersadar dan mengembalikan raut wajahnya datar seperti semula. Tadi ada kejadian lucu di sekolah, ada Boji. Oh, benarkah? Lalu di mana Airin? Dia tidak ikut ke sini. Taeyong melah nafas panjang mendengar kakeknya yang langsung menanyakan Airin. Gadis itu memang sudah mendapatkan simpati dari kakeknya dengan sikapnya yang manis dan sopan di depan pria tua itu. Aku disuruh membantu guru memeriksa hasil ulangan, jadi aku suruh dia pulang duluan saja daripada menungguku. Bentar saja kau pulang terlambat, cepat mandi dan makan malam. Setelah itu kakek akan mengajarimu ilmu bisnis seperti biasa. Taeyong mengangguk patuh. Ini ada Boji, ucapnya sedikit membungkuk sopan, lalu melangkah menaiki tangga menuju ke kamarnya. Yan baru selesai mandi, gadis itu masih menggunakan handuk dan duduk di depan meja riasnya. Matanya terus tertuju pada tanda merah keunguan yang cukup terang di leher bagian kanannya. Bayangan tentang bersama Taeyong tadi kembali terbayang di pikirannya. Kenapa mereka bisa sampai sehot itu? Apakah itu efek rasa rindu yang selama ini tertahan? Yan lalu menatap blazer Taeyong yang ikut pulang bersamanya. Entah kenapa dia merasa tidak yakin memberikan pria itu kesempatan lagi. Rasanya seperti masih ada yang mengganjal di hatinya. Apakah dia bisa tahan dengan ucapan orang lain yang tidak suka pada hubungannya dengan Taeyong? Ponsel Yan bergetar. Gadis itu terlihat siapa yang menelponnya malam-malam. Nomor baru, kira-kira siapa ya? Karena penasaran, Yan pun mengangkat panggilan itu. Suara lembut seorang pria membuat nafas Yan tercekat. Dia mengenal suara ini. Jawab Yan kaku, tentu saja dia akan menyimpan nomor kontak kekasihnya. Kau sedang apa? Sudah makan? Keadaanmu baik-baik kan? Karena tadi kau terlihat kedinginan, aku takut kau sakit. Yan terdiam tipis mendengar perhatian yang dilontarkan Taeyong. Aku baik-baik saja, aku baru selesai mandi air hangat. Cinca, wah kita sama, aku juga baru selesai mandi. Setelah ini makan yang hangat-hangat nih. Kau juga jaga kondisimu, sebentar lagi kau harus mengikuti lomba sains kan? Aku akan beritahu besok. Sekarang aku makan dulu ya. Aku tutup teleponnya. Aduh sarangnya, balas Yan pelan. Dia menatap ponselnya sembari tersenyum tipis, kemudian langsung menyimpan kontak kekasihnya itu. Sebenarnya apa yang diinginkan Taeyong besok? Jam istirahat berbunyi, Taeyong bergegas memasukkan semua bukunya. Dia berencana mencari Yan ke kelasnya dan mengajak gadis itu pergi ke kantin bersama. Airin yang melihat Taeyong terlihat buru-buru pun langsung menghampiri pria tinggi itu, membuat langkah Taeyong terhenti. Taeyong diam sejenak sembari menatap gadis di depannya. Maaf Airin, aku yang ke toilet, aku buru-buru. Kau ke kantin saja bersama Namjoon ya, ucapnya dan langsung berlalu begitu saja meninggalkan Airin di sana. Kening Airin mengkerut lalu menatap punggung Taeyong yang sudah menghilang di balik pintu kelas. Kenapa sejak kemarin dia merasa Taeyong mulai menjaga jarak darinya? Tapi mungkin ini hanya perasaannya saja. Sebaiknya dia duluan ke kantin dan menunggu Taeyong di sana. Taeyong melangkah pelan mendekat ke arah Yan. Ternyata anak kelasnya masih belum istirahat. Dia melihat keadaan kelas lewat jendela. Terlihat guru masih menjelaskan semua di papan. Mata Taeyong langsung tertuju pada seorang gadis yang duduk di bangku paling belakang. Gadis itu terlihat sangat fokus mencatat di buku tulisnya. Rasa bersalah kembali menghantui Taeyong saat melihat kenyataan gadis itu pindah kelas hanya untuk menjauhinya dan berusaha melupakan perasaannya, tapi Taeyong tidak akan membiarkan gadis itu melupakan perasaan cintanya begitu saja. Tak lama terlihat guru pun sudah selesai mengajar dan pergi meninggalkan kelas itu. Siswa di kelas itu pun satu persatu melihat keluar dari kelas itu. Taeyong berencana menunggu Yan di depan kelas sampai gadis itu keluar. Namun saat Taeyong perhatikan gadis itu masih duduk di bangkunya sembari menatap ke arah buku di depannya. Pria itu pun penasaran apa yang dipikirkan Yan.
Ian menatap nilai ulangan harian matematikanya. Yang ditanya berapa nilai yang dia dapat, sangat buruk. Bahkan dia sudah berada di kelas terendah pun nilainya masih jadi yang terburuk di antara teman sekelasnya. Ian selalu belajar sebelum ulangan, tapi entah kenapa ketika tiba saatnya mengerjakan soal yang berhubungan dengan angka, otaknya langsung kosong dan tidak mengingat apapun yang telah dia pelajari kemarinnya. Sekeras apapun dia belajar, hasilnya pasti akan tetap sama. Belajar dengan giat hanya akan membuatnya sakit kepala. Biarlah dia pasrah saja kali ini. Tiba-tiba suara berat pria terdengar membuat Ian terlonjak kaget dan langsung menoleh. Begitu melihat siapa pemilik suara itu, dengan gerakan gesit, Ian langsung menutup bukunya agar pria itu tidak melihat nilai ulangannya. Taeyong merasa jika gadis ini sudah berbohong padanya, seperti ada yang ia sembunyikan di balik bukunya. Taeyong pun tersenyum tipis dan duduk di samping Ian. "Kau berbohong," ucapnya pelan sembari mengelus poni Ian. "Tidak, aku tidak berbohong, aku memang tidak memikirkan apapun." Elak Ian berusaha menunjukkan raut wajahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Taeyong lalu melihat ke arah buku Ian. "Cica, kalau gitu izinkan aku melihat bukumu itu." Tangan Ian langsung memegangi bukunya semakin erat. Melihat gerakan refleks gadis itu membuat Taeyong terkekeh. Ian memang tidak pandai berbohong. Ian pun pasrah, biarlah atau Taeyong sudah tahu dia tidak pernah mendapat nilai yang bagus saat ulangan matematika. Namun entah kenapa tetap saja terasa malu jika pria itu melihat nilai ulangannya. Taeyong tersenyum tipis saat melihat ternyata gadis itu menyembunyikan nilai ulangannya. Dia lalu menoleh ke arah Ian yang hanya menunduk. Mendengar ucapan Taeyong, hati Ian terasa seperti diterpa angin sejuk pegunungan. Kenapa pria ini sekarang sangat pintar mengeluarkan kata-kata manis? Pria itu terkekeh. Entah kalimat itu terbesit begitu saja di otakku ketika bersamamu. Jadi aku keluarkan saja. Dan kau sendiri, kenapa kau berubah? Di mana Ian yang agresif dan cerewet yang ku kenal dulu? Taeyong mengajak gemas puncak kepala Ian. "Aku merindukan Ian yang agresif seperti dulu," bisik Taeyong tepat di telinga Ian, membuat gadis itu sedikit merinding. Taeyong melihat perubahan ekspresi gadis itu, dia pun langsung mengalihkan topik pembicaraan. "Mana pulpenmu? Aku akan memberitahu cara mengerjakan soal-soal ini. Kau bisa mempelajarinya jika ada waktu." Ian pun memberikan pulpennya dan memperhatikan Taeyong yang sedang menulis banyak rumus-rumus di bukunya. Gadis itu memperhatikan wajah Taeyong dari samping dengan jarak sedekat ini. Visualnya benar-benar sempurna. Ian lalu beralih pada bibir pink yang kemarin menciumnya dengan penuh nafsu. Dia menyukai bibir tipis pria itu. Taeyong menoleh dan mendapati gadis itu sedang menatapnya dengan bibir merah delima yang sedikit terbuka. Terlihat bibirnya sengaja meminta untuk segera dinikmati. Tidak sulit bagi Taeyong menyentuh itu dengan jarak sedekat ini. Ia langsung memalingkan wajahnya ketika mendapati singkat dari pria itu. Ucap Ian melihat sekitar, meskipun di kelasnya sepi, siapa tahu ada yang lewat dan melihatnya sedang bercumbu dengan Taeyong. "Sebentar saja, tidak akan ada yang melihat selama kau diam," balas Taeyong tanpa menunggu balasan dari Ian. Pria itu sudah langsung kembali ciri kesukaannya. Suara mulai terdengar ketika mereka sudah saling bertemu dan berdansa. Taeyong tersenyum tipis di sela-sela mereka. Tanpa sadar, tangannya naik dan menyentuh sesuatu yang masih tertutup rapat oleh blazer. Ia langsung melepaskan saat merasakan pria itu menyentuh pelan salah satu. Taeyong yang langsung sadar pun segera menjauhkan tangannya dari tempat keramat itu. Ucap Taeyong kaku, tangannya pun beralih Ian dan kini memeluknya dengan posesif. Pria itu kembali melanjutkan mereka. Ian mulai membalas lebih agresif. Gadis itu mengalungkan tangannya di Taeyong dan sedikit menekan pria itu untuk memperdalam. Setelah puas, mereka pun sama-sama bisa ditebak bagaimana merahnya wajah Ian sekarang. Kenapa sekarang dia lebih mudah gugup saat berada bersama Taeyong daripada dengan yang dulu? Dulu Ian tidak pernah merasa segugup ini saat berciuman dengan pria itu.
Taeyong tersenyum tipis melihat bibir Yen yang sedikit membengkak karena ulahnya. Ia lalu sedikit menunduk dan pandangannya terhenti pada gantungan kata yang berada di tas Yen. Tanpa pikir panjang, Taeyong langsung mengambilnya. Mengambil yang seharusnya menjadi milikku, jawab Taeyong sembari memperlihatkan gantungan kata di tangannya. Yen tersenyum tipis. Jangan sampai hilang, simpan dengan baik. Makanan yang dipesan Airin sudah hampir habis, namun dia masih belum melihat kedatangan Taeyong di kantin kemana sebenarnya pria itu. Setelah berpikir seperti itu, matanya pun melihat sosok Taeyong datang memasuki area kantin. Namun pria itu tidak sendirian. Ada seorang gadis yang berjalan bersamanya dan mereka berdua saling melempar senyuman. Airin langsung meramas sendok dan garpu di tangannya. Taeyong dekat lagi dengan Yen. Tidak, dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Taeyong harus menjadi miliknya. Tidak boleh ada gadis lain yang boleh berada di samping Taeyong selain dirinya. Airin semakin kesal saat tahu jika Taeyong menolak ajakannya dan pria itu lebih memilih ke kantin bersama Yen. Pasti Yen kembali mendekati Taeyong seperti dulu lagi. Sepulang sekolah, Taeyong menunggu Yen di depan kelasnya, dan di saat gadis itu sudah keluar, dia langsung menarik tangan Yen untuk ikut dengannya. Yen yang kebingungan dan belum sempat bertanya pada pria itu karena langkah Taeyong yang sangat panjang dan Yen sedikit kesulitan untuk mengimbangi langkahnya. Yen pun hanya mengikuti langkah Taeyong saja kemana pria ini akan membawanya. Tapi bagaimana dengan sopir yang menjemputku? Kau bisa menelponnya nanti dan bilang jika kau diantar pulang oleh kekasihmu, jawab Taeyong santai. Airin yang sejak tadi diam-diam mengikuti Taeyong melihat pria itu bersama Yen pergi meninggalkan sekolah dengan langkah terburu-buru. Dia penasaran kemana mereka akan pergi. Airin pun memutuskan untuk mengikuti mereka. Bahkan Taeyong sampai menolak ajakan belajar bersamanya, padahal lomba akan berlangsung beberapa hari lagi dan dia sekarang pergi bersama gadis lain, entah akan kemana. Mata yang berbinar ketika tahu jika Taeyong mengajaknya ke Lotte World. Datang ke sini saat malam hari memang lebih menyenangkan. Ia tidak menyangka Taeyong akan melakukan hal seromantis ini. Taeyong memegang erat tangan Yen dan membawa kekasihnya masuk ke tempat itu. Kau senang? Tanyanya tersenyum tipis. Yen mengaku mantap. Taeyong dan Yen melakukan berbagai permainan yang ada di sana lengkap dengan bandul lucu, ciri khas pasangan yang datang ke tempat itu. Yen tidak hentinya tersenyum melihat Taeyong memakai bandu berbentuk babi, sementara dia sendiri memakai bandu kelinci. Airin melihat pasangan itu dengan hati terbakar cemburu. Dia baru sadar jika Taeyong dan Yen sedang menjalin hubungan yang lebih dari teman. Terlihat bagaimana Taeyong menggenggam tangan Yen dan sesekali mencium puncak kepala gadis itu. Matanya memerah dan mulai berkaca-kaca. Airin langsung mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Dia tidak akan membiarkan senyuman di wajah Yen bertahan lama. Yen dan Taeyong kini berada di area akuarium raksasa di sana. Mereka melihat banyak ikan besar dan berwarna indah berenang ke sana kemari seakan sedang menghibur mereka. Terlihat ikan pari itu, tentu Yen tersenyum melihat mulut ikan pari yang terbuka seakan sedang mengajaknya mengobrol. Dia seperti mengajak kita bicara. Taeyong yang sedang memeluk kekasihnya dari belakang juga melihat ikan tersebut. Dia pasti bilang jika kau adalah gadis paling cantik yang ada di sini. Aisko menggodaku lagi, guman Yen mencubit tangan Taeyong yang melingkari pinggangnya. Para pengunjung lain yang melihat posisi mereka sekarang saat ini pasti merasa iri melihat kemesraan pasangan muda itu. Setelah hampir 1 jam mereka berkeliling ke Lotte World, mereka pun memutuskan untuk pulang sebelum malam terlalu larut. Ayah Yen sudah menelpon putranya sejak tadi, benar-benar anak kesayangan ayah. Namun Taeyong merasa aneh karena kakeknya tidak menelponnya sama sekali.
Taeyong dan Yen pun tiba di parkiran, namun kedua orang itu sangat terkejut ketika hendak menuju ke mobil Taeyong. Mereka melihat seorang pria tua berdiri di dekat mobil itu bersama sopir Taeyong di sampingnya dengan memasang wajah takut. Taeyong dan Yen pun tiba di parkiran. Yen merasa canggung saat bertemu dengan kakek Taeyong. Dia bisa merasakan raut wajah tidak bersahabat pria tua itu yang ditunjukkan padanya. "Karaboji, kenapa bisa ada di sini?" tanya Taeyong bingung. Dari mana kakeknya tahu dia berada di tempat ini, padahal dia tidak memberitahu siapapun. "Jadi kau melupakan tugasmu belajar untuk persiapan lomba Sen karena pergi bersama gadis ini?" ucap kakek Taeyong datar. Taeyong menghilang pelan. "Hani Haraboji, aku datang ke sini hanya ingin refreshing sebentar." Pria tua itu menghela nafas panjang lalu menatap bilakat Yen. "Taeyong, berbeda denganmu. Kau yang sangat dibebaskan oleh ayahmu tidak cocok bersama cucuku yang selalu haruskan untuk tetap melakukan tugas dan kewajibannya sebagai penerus perusahaan. Jadi sebaiknya kau bergaulah dengan orang-orang yang juga sama sepertimu, karena tidak kau terus mendekati cucuku." "Ya, apa yang Haraboji katakan, akulah yang memaksa Yen datang ke sini dan mengajaknya jalan-jalan, dan dia tidak pernah membuatku melupakan kewajibanku. Aku hanya ingin menenangkan otakku sebentar di sini." "Sudah, aku tidak usah berbohong. Sekarang cepat kembali pulang." Kakek Taeyong lalu menyuruh pengawal yang dia bawa untuk membawa Taeyong masuk ke dalam mobil. "Ya, Haraboji, tidak perlu seperti ini. Aku akan pulang sekarang, tapi izinkan aku mengantar Yen pulang ke rumahnya dulu," seru Taeyong sambil diseret paksa oleh pengawal kakeknya. Namun pria tua itu tidak memperdulikan teriakan cucunya, dan kini dia kembali melihat ke arah gadis yang hanya diam sejak tadi. "Kuharap kau mengerti maksud ucapanku tadi," desisnya singkat kemudian menyusul masuk ke dalam mobilnya. Yen melihat mobil hitam itu mulai meninggalkannya sendirian di tempat itu. Benar kan tebakannya, kakek Taeyong tidak menyukainya hanya karena dia tidak sepintar susunya itu. Memang benar, dia tidak seharusnya memberikan kesempatan pada Taeyong dan fokus melupakan pria itu, karena Yen sudah bisa menebak hal ini pasti akan terjadi. Dia hanya akan dipandang rendah di depan orang-orang terdekat Taeyong nantinya. Namun mau bagaimana lagi, dia masih belum bisa melupakan perasaannya pada Taeyong. Selain itu, Taeyong akan terus mencarinya, membuatnya semakin sulit untuk melupakan pria itu. Tapi sekarang hubungan mereka tidak mendapat restu dari kakek Taeyong. Yen menghela nafas berat, dia pun melangkah lemah menuju jalan raya untuk mencari taksi. Airin sudah yakin setelah kejadian ini kakek Taeyong pasti semakin tidak menyukai Yen bersama cucunya, dan itu sangat menguntungkan Airin untuk mendekati Taeyong semakin mudah. Ketika sampai di rumahnya, Taeyong langsung menghubungi Yen untuk meminta maaf atas perkataan kakeknya tadi. Namun ponsel gadis itu tiba-tiba saja tidak aktif, membuat Taeyong semakin merasa bersalah. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, akhirnya Taeyong melempar ponselnya ke kasur. Dia mengacara punya frustasi. Sebenarnya siapa yang memberitahu kakeknya dia pergi ke Lotte World? Saat bertanya pada kakeknya, pria tua itu tidak mau memberitahu siapa yang telah mengadu padanya. Aneh, jika Taeyong tahu siapa orang itu, dia pasti tidak akan segan-segan membuat perhitungan dengannya. Besok dia akan langsung mencari Yen ke kelasnya dan meminta maaf. Hari ini selama di sekolah, Taeyong sama sekali belum sempat menemui Yen karena setiap jam istirahat dia harus mengikuti kelas tambahan bersama Airin. Lomba Sen tingkat nasional tinggal 2 hari lagi, dan mulai hari ini mereka belajar mati-matian agar sekolah ini menang. Biar bagaimanapun ini adalah sekolah terelit di Seoul, jika kalah pasti memalukan bagi guru-guru dan siswa lainnya.
Airin yang sejak tadi memperhatikan Taeyong merasa bahwa pria itu sedang tidak konsentrasi saat menjawab soal latihan. Dia sedikit khawatir jika Taeyong tidak belajar dengan benar, maka mereka bisa kalah dalam lomba besok. Ini semua karena Yen. Aku tahu kau sedang memikirkan sesuatu, entah apa itu, tapi kuharap itu tidak mengganggumu saat mengikuti lomba. Kau ingat kita harus menang demi nama baik sekolah kita. Saat Taeyong sedang berbicara dengan guru pembina di depan, Airin lalu melihat ke arah ponsel Taeyong yang berada di sampingnya. Gadis itu kembali melihat ke arah Taeyong yang masih sibuk berbicara. Dengan gerakan cepat, dia pun mengambil ponsel Taeyong dan mencoba membuka layarnya. Airin tersenyum karena pria itu tidak menggunakan sandi apapun. Bisa ditebak, orang seperti Taeyong tidak terlalu mementingkan privasi ponselnya karena pria itu sangat jarang menggunakan ponsel. Cari-cari lentiknya, Airin pun mengetik sesuatu di layar benda datar itu dengan cepat. Ini adalah jam istirahat dan Yen sedang berada di kantin. Ponselnya pun tiba-tiba berbunyi, tanda pesan masuk. Di situ lalu menoleh ke arah benda datar itu dan melihat nama yang tertera di sana. Jagi, maaf aku tidak bisa menyamaimu. Aku harus mengikuti pelajaran tanpa berlomba bahasa 2 hari lagi. Sekarang bisakah kau datang ke kelasku? Aku menunggumu di sini. Yen menghela nafas panjang, dia pun segera menghabiskan makanannya. Tak lupa dia juga memesan sandwich dan minuman untuk Taeyong. Pria itu pasti belum sempat makan karena harus belajar terus. Guru pembina sudah pergi, kini Taeyong bergegas memasukkan semua buku-bukunya dan segera menemui Yen, kekasihnya, untuk meminta maaf soal kejadian kemarin malam. Taeyong langsung menoleh ke gadis itu. Kau kenapa? Taeyong, sepertinya mataku kelilipan. Kau bisa tolong ditiupkan? Please sekali. Taeyong pun mendekati gadis itu dan sedikit menundukkan kepalanya agar memudahkannya melihat mata Airin. Taeyong pun menyentuh kelopak mata Airin dan membukanya secara perlahan. Setelah sedikit terbuka, pria itu pun mulai meniup-niupnya dengan lembut. Tak lama air bayangan mendekat. Dia yakin itu adalah Yen. Tanpa basa-basi, Airin langsung menarik blazer Taeyong dan mendaratkan bibirnya pada bibir pria itu. Tepat saat dia sudah tiba di depan kelas Taeyong dan hendak masuk ke sana, betapa kagetnya dia sudah disuguhkan pemandangan yang sangat menyakitkan. Seluruh anggota tubuhnya melemas dan tanpa sadar, makanan yang dia bawa untuk Taeyong terjatuh begitu saja hingga menimbulkan suara. Mata Taeyong melebar, pria itu pun langsung mendorong Airin agar ciuman mereka terlepas, namun gadis itu malah memegang tengkuknya cukup kuat. Sial. Telinga Taeyong pun mendengar suara benda jatuh, dan itu membuatnya mendorong kasar Airin agar ciuman mereka terlepas. Dia menoleh ke sumber suara dan betapa kagetnya ketika dia melihat kekasihnya telah berdiri di sana menatapnya dengan tatapan kecewa dan terluka. Akhirnya Taeyong berhasil menggapai tangan gadis itu dan menghentikan langkahnya. Dengarkan aku dulu. Taeyong, sepertinya hubungan kita yang tidak bisa lanjut lagi. Karena Taeyong seketika menggerun. Ya, apa yang kau katakan? Kau belum mendengarkan penjelasanku. Kau sudah mengambil kesimpulan sendiri. Tidak, kau tidak perlu mendengarkan apapun. Sampai di sini saja aku sudah paham dengan semuanya. Taeyong menghilang pelan. Yen, jangan seperti ini. Hubungan kita bahkan baru berlangsung 2 hari, tapi kau telah dengan mudahnya memutuskan hubungan ini. Suara pria itu melembut. Ya, baru 2 hari berhubungan denganmu, aku sudah mendapat banyak rasa sakit. Dari melihat kakekmu yang tidak menyukaiku dan menyuruhmu jangan bergaul dengan orang sepertiku, dan sekarang aku bahkan melihat dengan mata kepalaku sendiri kau berciuman dengan gadis lain.
seru Yen. Tidak, aku tidak menciumnya. Dia sendiri yang tiba-tiba menciumku. Aku tidak mungkin melakukan hal itu dengan gadis lain. Di saat aku sudah memiliki kekasih, ada Taeyong yang meninggi. Astaga, dia benar-benar frustasi. Terserah apa katamu, yang jelas aku tidak sanggup menjalani hubungan ini lebih lama. Terlalu banyak cobaan dan rintangan yang tak sanggup aku lewati. Bisa saja apa, Yan memotong ucapan Taeyong. Bisa saja kakekmu akan semakin merendahkanku dan semakin menantang hubungan kita. Kau tahu kan, aku bukan tipe gadis yang disukai kakekmu untuk bersanding dengan cucunya. Jadi daripada kedepannya aku semakin sakit hati, lebih baik aku mundur sekarang. Aku juga tidak ingin membuat hubunganmu dan kakekmu menjadi buruk karena kau membelaku. Taeyong menghela nafas besar lalu menatap Yan tajam. Kau ingin putus dariku? Baiklah, kita putus sekarang. Kuharap kau tidak menyesal dengan keputusanmu ini. Serunya lalu berbalik pergi meninggalkan Yan sendirian di sana. Yan mengepal tangannya, dia menatap punggung Taeyong yang semakin menjauh. Tidak, dia bersumpah tidak akan menyesal dengan keputusannya ini.